Saya mohon izin untuk merecord ya perkuliahan hari ini. Ya, ada yang izin record juga, silakan nggak apa-apa. Baik, saya melanjutkan. Untuk minggu-minggu ini saya akan melaksanakan kuliahnya secara online. Mungkin banyak yang online, jadi kita mungkin sedikit sekali nanti ketemu di perkuliahan secara offline. Baik, yang lain masih mencoba untuk bergabung, tapi ya it's okay lah. Oke, saya akan share screen dulu, teman-teman. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai peranan mikroorganisme di dalam kehidupan. Nah, tapi yang saya jelaskan untuk hari ini adalah peranan yang baik-baik dulu ya. Biasanya kan kalau kenalan kita yang baik-baik dulu kan biasanya kan ya. Nah, ini saya akan menjelaskan mengenai peranan mikroorganisme yang baik-baik dulu. Apakah sudah nampak untuk layar presentasi saya? Sudah, Bu. Sudah ya. Bentar. Oke. Baik. Jadi mengenai peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Teman-teman kira-kira bisa menebak apa saja peranan mikroorganisme di dalam kehidupan itu? Kira-kira? Mohon Ada izin yang bisa jawab, menebak? Bu. Boleh, silakan. Mungkin untuk di industri pangan sebagai pembantu proses fermentasi. Proses fermentasi. Kemudian yang lain? Apa lagi? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Sebagai berlangsungnya ekosistem, Bu, pada perairan, pada Benar. Terus kemudian yang lain mungkin? Sebagai salah satu faktor kemunduran mutu ikan atau produk itu, Bu. Tadi sebagai parameter kerusakan, ya. Bu. Oke. Jadi sebenarnya yang namanya mikroorganisme ini sudah dari lama sekali sebenarnya manusia mulai mengenal yang namanya mikroorganisme ini. Jadi meskipun sangat sulit untuk menentukan dengan tepat kapan sebenarnya kita itu mulai mengenal yang namanya mikroorganisme, namun banyak sekali bukti-bukti yang mengarah bahwa ada keterlibatan mikroorganisme pada berbagai proses pembusukan, kemudian pengolahan dan sebagainya, ya. Hal inilah yang kemudian mendasari terbentuknya yang namanya bakteriologi sebagai ilmu. Nanti kita akan lihat ada banyak sekali cabang mikrobiologi yang bisa dipelajari. Mikroorganisme ini dia itu sebenarnya suatu cabang ilmu yang sebenarnya sangat tidak menarik. Karena apa? Barangnya itu nggak nampak, ya kan? Kita nggak bisa lihat dengan mata, tapi harus menggunakan alat bantu. Tapi kemudian ada penemuan dari yang namanya Bapak Pasteur. Ada yang tahu nggak Pak Pasteur ini dia menemukan apa? Pasteur ini menemukan Pak Pasteur apa proses pasteurisasi dia yang menemukan adalah Louis Pasteur dia, ya. Kemudian ada Pak Koch pada akhir ke-19 juga ada Pak Lister. Dia akhirnya memberikan sebuah pesan baru bahwa ternyata mikrobiologi ini adalah sesuatu hal yang penting karena apa? Efeknya bisa mempengaruhi pada proses pengolahan makanan ataupun yang lainnya, ya. Kemudian berikutnya, dari kebanyakan kita biasanya tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terhubung dengan yang namanya mikroorganisme, ya kan? Baik itu di udara, di air, di tanah, atau bahkan di debu, ya. Kemarin itu waktu ada pandemi yang virus corona itu sampai apa? Sampai kita harus menggunakan masker karena apa? Dia menular melalui udara, ya kan? Dari sistem pernafasan keluar ketika kita bersin, batuk dan sebagainya, itu akan biasanya
bisa menularkan ke yang lainnya ya. Kalau teman-teman ingat-ingat kira-kira dari seluruh tubuh kita ini misalnya, bagian mana yang paling banyak mengandung mikroorganisme? Kita bicara tentang mikroorganisme, berarti luas. Ada kapang, ada kamir, ada bakteri, ada virus. Bagian tubuh manusia mana yang paling banyak membawa mikroorganisme kira-kira? Tangan. Tangan. Oke, tangan. Tangan. Kemudian ada lagi siapa yang mau nebak? Usus, Bu. Usus. Oke, ada lagi yang mau nebak? Jauh banget usus. Ada lagi yang mau nebak? Siapa, di mana, apa? Ada yang tahu? Anus, Bu. Anus, jauh banget itu. Jadi sebenarnya tempat di bagian tubuh kita yang banyak mengandung mikroorganisme adalah di bagian mulut kita, Re. Mulut dan perut sebenarnya. Tapi kalau kita bicara perut berarti nanti kita ke metabolisme jauh sekali. Mulut ini dia mengandung sekali mikroorganisme. Ya, karena apa saja ada di situ dan kita nggak tahu ada yang tertinggal nggak sih di situ, termasuk tangan ya. Tapi nanti kalau tangan ini nanti hubungannya dengan sanitasi. Nah, karena kita bicaranya mikrobiologi, jadi saya bilangnya di mulut ya. Jadi mulut ini kalau teman-teman lihat, tapi jangan lihat mulut sendiri, nggak bisa lewat kaca ya, harus lewat harus ke mulut temannya. Bu, kalau mulut temannya bau dong Bu. Nah itu karena mikroorganisme ya. Berarti ada sisa-sisa makanan yang tidak terurai dengan sempurna, kemudian ketinggalan di situ dan tidak dibersihkan dan sebagainya, ya. Menurut Tataro dan Chess, mikrobiologi dapat dikelompokkan menjadi 6 ruang, yaitu ada bakteriologi, yang ini adalah ilmu yang mempelajari tentang apa? Bakteri, ya kan? Kemudian ada yang namanya mikologi, protozoologi, virologi, parasitologi, dan juga fikologi. Nah, ini semua adalah cabang-cabang ilmu mikrobiologi. Saya yakin teman-teman sudah dapat ini di mikrobiologi industri, mikrobiologi dasar, ya kan? Nah, karena kita bahasnya mikrobiologi industri pangan, jadi kita akan belajar ke arah situ, ya. Berikutnya adalah periode produksi makanan ini dimulai sekitar 8.000 hingga 10.000 tahun yang lalu, dan kalau sudah ada produksi makanan berarti ada proses yang namanya pembusukan, termasuk di dalamnya adalah proses keracunan makanan, atau kita sebutnya istilah namanya adalah foodborne ya. Foodborne, kalau nanti ada teman-teman akan belajar juga di foodborne disease, kemudian food spoilage dan sebagainya. Nah, kalau keracunan ini adalah jenis di mana ketika kita makan mengandung bakteri yang dapat menyebabkan kita mengalami rasa sakit, ya. Salah satu contohnya adalah kalau kita mengkonsumsi makanan yang tidak mendapat sanitasi yang benar, biasanya di situ akan terdapat bakteri yang disebut dengan Escherichia coli. Escherichia coli ini merupakan salah satu parameter dari kebersihan lingkungan ya. Jadi kalau di lingkungan kita itu koloni atau populasi dari Escherichia coli ini besar, berarti bisa dikatakan bahwa lingkungan kita tidak sehat ya. E. coli ini biasanya ketika termakan oleh kita aman, tapi ketika termakan itu kemudian dia mengeluarkan senyawa toksinnya, senyawa toksinnya keluar, itu yang akan membuat kita sakit ya. Biasanya kalau E. coli itu EHEC. Yang EHEC ini biasanya strain EHEC ini biasanya dia akan memberikan efek pada kita, biasanya diare. Atau diare, kalau sampai diare berdarah, nah itu biasanya sampai ke efek atau yang setelahnya itu ya. Jadi toksin-toksin inilah sebenarnya yang menyebabkan keracunan ya. Dengan munculnya makanan siap saji, masalah penularan penyakit oleh makanan dan pembusukan yang lebih cepat disebabkan oleh penyimpanan yang tidak tepat muncul ya. Jadi pembusukan makanan siap saji, makanan tampaknya berasal dari sekitar antara tahun sebelum Masehi itu ya.
Praktik ini saya masih bicara di sejarahnya ya, Rek ya. Praktik membuat tembikar ini dibawa ke barat Eropa sekitar pada tahun 5000 sebelum Masehi dari timur, di dekatnya semenanjung Arab ya. Panci dari timur, kemudian di situ mulai ada seni memasak sereal dan sebagainya ya. Nah, termasuk di sini bangsa Sumeria kalau teman-teman lihat 3000 sebelum Masehi diyakini sebagai peternak dan memerah susu pertama yang hebat termasuk di antara pertama yang membuat mentega. Sorry, sebentar. Sebentar ya, Rek, saya ditelepon Pak Bagus sebentar. Oke, lanjut ya. Jadi dari bangsa Sumeria ini adalah pertama kita mengenal yang namanya keju dan susu. Kalau teman-teman tahu sebenarnya yang namanya keju itu kan dia ditemukan secara tidak sengaja. Jadi ketika para pedagang Sumeria ini mereka berdagang hasil ternaknya dengan membawa susu di dalam kantong yang terbuat dari lambung binatang ruminansia. Ketika sampai tempatnya ternyata susu yang mereka bawa sudah membeku. Nah, ketika dicoba dia memiliki rasa asam ternyata, ya. Nah, itulah awal ditemukannya keju. Jadi berasal dari enzim rennet yang bertemu dengan susu atau laktosanya sehingga dia akan menggumpalkan protein susunya. Nah, kemudian dia akan menjadi keju itu tadi, ya. Kemudian beberapa contoh peranan mikroorganisme terutama dalam proses pembusukan adalah pada proses mumifikasi ya. Jadi kalau di mumifikasi ini kan kita mencegah terjadinya pembusukan ya. Karena kan kalau pembusukan itu selalu diawali dengan adanya kandungan air yang cukup tinggi pada bahan pangan atau produk, kemudian dia akan dimanfaatkan oleh mikroorganisme untuk bertahan hidup atau melakukan aktivitasnya. Nah, proses mumifikasi ini juga salah satu yang dia menurunkan kadar air pada tubuh mayat sehingga apa mikroorganismenya tidak bisa berkembang biak di situ, ya kan? Karena mikroorganisme ketika berkembang biak dia akan memerlukan kadar air yang cukup tinggi, ya. Pengawetan makanan ini merupakan teknologi terkait yang tampaknya saling mempengaruhi perkembangan dari satu sama lain. Contohnya apa? Anggur. Pembuatan anggur ini diketahui telah disiapkan oleh bangsa Asyur pada tahun 3500 sebelum Masehi. Sosis juga. Sosis yang difermentasi ini disiapkan dan dikonsumsi oleh orang-orang Babilonia. Jadi memang dari dulu sudah banyak sekali proses-proses atau praktik-praktik yang dia memanfaatkan mikroorganisme dalam prosesnya, gitu ya. Kemudian selain dalam bentuk pengawetan, ini juga terdapat beberapa temuan yang sedikit meragukan mengenai mikrobiologi, yaitu dalam penyakit dan juga kerusakan makanan ya. Misalnya saja ada banyak sekali orang, jadi ada lebih dari 40.000 kematian yang meninggal akibat adanya bakteri Ergot clavices purpurea ya. Jamur yang tumbuh pada gandum hitam dan juga biji-bijian dan tercatat di Prancis pada tahun 943, tetapi tidak diketahui bahwa toksin penyakit ini diproduksi oleh golongan kapang atau kamir ya. Pada tahun 1156 orang Swiss juga mulai memperhatikan daging yang dipasarkan dan tidak dapat dipasarkan.
Jadi disinilah mulainya proses pasteurisasi dimulai ya. Orang yang menunjukkan bahwa kaldu sapi yang telah direbus atau disteril atau dipasteurisasi selama 1 jam, kemudian ditutup rapat dengan menggunakan toples, yang toplesnya itu direbus dulu, kemudian diisi dengan kaldu dan tidak dibuka, itu memiliki umur yang lebih panjang daripada kaldu yang disimpan pada botol biasa saja. Ya, orang pertama yang menghargai dan memahami keberadaan dan peran dari mikroorganisme dalam makanan adalah Louis Pasteur yang saya ceritakan tadi. Ya, Louis Pasteur ini pada tahun 1837 menunjukkan bahwa susu yang asam ini disebabkan oleh yang namanya mikroorganisme, dan sekitar pada tahun 1860 ia menggunakan panas untuk pertama kalinya untuk menghancurkan atau menginaktivasi organisme yang tidak diinginkan dalam anggur dan bir. Jadi proses ini yang kemudian dikenal sebagai yang namanya proses pasteurisasi ya. Bakteri itu kan pada dasarnya dia terdiri dari protein. Protein berarti dia tersusun dari asam amino. Protein ini sangat tidak tahan panas ya. Protein kalau kena panas kan dia terdenaturasi atau rusak ya kan. Nah, itulah yang menyebabkan ketika bahan makanan ini dipasteurisasi itu akan menyebabkan atau menginaktivasi sebagian besar dari organisme. Jadi organismenya tidak akan bisa berkembang biak lagi ya. Karena apa? Selnya pecah. Ketika protein itu dipanaskan dia terdenaturasi. Denaturasi itu berarti rusak. Jadi kan protein itu adalah apa? Asam amino yang dihubungkan dengan ikatan peptida. Ketika dia dipanaskan, ini ikatan-ikatannya itu putus, sehingga apa? Rusak dia selnya ketika dia dipanaskan. Untuk beberapa mikroorganisme ya, nanti ada beberapa mikroorganisme lain yang dia disebut dengan organisme termofilik, di mana mikroorganisme jenis ini dia memiliki ketahanan suhu tinggi yang cukup besar. Jadi mikroorganisme termofilik ini biasanya banyak ditemui di kawah-kawah gunung berapi. Kenapa? Dia tahan terhadap suhu tinggi gitu ya. Nah, ini adalah beberapa peranan mikroorganisme dalam kehidupan. Kalau teman-teman bisa lihat, di sini ada food preservation, jadi adalah untuk pengawetan ya. Penemuan-penemuan mengenai mikroorganisme yang berhubungan dengan pengawetan makanan. Jadi ada di sini pada tahun 1782 ada proses pengalengan vinegar. Vinegar itu bahasa Indonesianya apa ya, Rek? Cuka. Ya, cuka itu pertama kali ditemukan. Atau kemudian pada tahun 1840 di sini bisa teman-teman lihat. Fish and fruit were first canned. Jadi pada tahun ini kan pengalengan pada buah dan ikan, ya. Di sini juga ada yang namanya food spoilage atau kerusakan makanan. Kerusakan makanan ini biasanya banyak disebabkan oleh bakteria yang berada di dalam susu. Kalau bakteria-bakteria yang terdapat di dalam susu ini kebanyakan adalah bakteri jenis apa, Rek? Jenis Lactobacillus ya, kalau susu ya. Kemudian ini adalah jenis-jenisnya, bisa baca sendiri ya. Kemudian kalau yang ini adalah jenis-jenis bakteri yang dia berperan dalam proses food poisoning atau yang namanya keracunan pangan ya. Di sini yang jelas sekali musuh teman-teman ketika teman-teman mengemas makanan, terutama mengemas secara vakum dalam kaleng, adalah Clostridium botulinum ini biasanya dia ini menghasilkan racun yang bersifat toksin ya. Jadi dia langsung menyerang saraf efeknya biasanya kalau yang Clostridium botulinum ini. Oke. Baik teman-teman, ini saya pendek sekali karena saya habisnya ada rapat dengan Pak Bagus habis ini. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Mikroorganisme itu apa enggak sama kayak bakteri itu tuh, Bu? Ya, mikroorganisme ini sebenarnya adalah keluarga besar. Jadi bakteri, virus, kapang, kamir, termasuk prion, nanti teman-teman akan bahas itu. Itu semuanya adalah dalam keluarga besar dari mikrobiologi atau mikroorganisme. Ya, kan belum saya bagi per partnya ya. Ini masih di kulit luarnya saja. Nanti pertemuan minggu depan saya akan bahas mulai dari yang namanya kamir, kapang, dan sebagainya. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, saya minta tolong teman-teman untuk di on cam, karena saya harus kirim bukti perkuliahan kepada Bu Nadia dan Pak Bagus. Oke, saya tunggu ya.
Wis, cantik-cantik dan ganteng-ganteng semua karena sudah mandi semua. Ayo. Yang lain saya tunggu. Oke, sudah? Mas Khairul Anam, Mas Lika Dewi Mbak Lika Dewi, Mas Gandhi, Mas Devis, Mas Wahyu? Belum? Belum. Oke. Belum gimana, Bu? Ya, Dewi ada, Bu, sama saya, Bu. baru muncul. Oh, oke. Baik ya. Saya print screen dulu ya, Rek ya. Sekalian saya print screen absennya. Go. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke. Bu, itu ceweknya siapa, Bu? Terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf ini singkat sekali, tapi insya Allah nanti kita akan berpanjang lagi di pertemuan berikutnya. Oke? Assalamualaikum, sehat selalu, selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Salam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.